Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba al-bidan kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Uswah min afati dunya wal akhirah wa la tasluq waqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tammatan lana wa la siyama jamaah Masjid Al-Uswah. Ishfina ya Syafi, ishfihum ya Syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab fikih matan takrib halaman 87. 88. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atimatu as-salatu aw maka bisa dikatakan as-salat maka mengatakan yang membedakan cuma as-salat itu kemudian as-salatnya kemudian hadir wala yajuzu an yusalliha bi qiblatin muhdatsatin, dan tidak boleh menjelaskan kepada orang untuk mengamal perempuan yang berhijab. Wayajuzu ayu awal wala dan anak fakta berbuat dan boleh menyindirnya kepada mu'tadah lalu ia menikahinya sesudah habis iddahnya mu'tadah itu. Walin nisa'u ala qurbaini taibatun al-qarum, dan perempuan terbagi atas dua macam, satu perempuan janda, kedua perempuan perawan. Falbikru yajuzu li-abi wal jaddi ijbaruha al-nikah, maka anak perawan boleh bagi bapak dan kakeknya memaksa perawan untuk menikah. Wasaibumu, dan perempuan janda la yajuzu tazwijuha bila ba'da bulughha ilmuha, dan perempuan janda tidak boleh dikawinkannya oleh sudah baliknya dan mengizinkannya perempuan janda. Paslon ini ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Pada kaji kita yang lalu kita telah mengkaji
wujudur rijal. Yang kedua ada pengantin wanita. Jadi kalau keduanya ada, kalau Imam Syafi'i mengatakan al-wujud fil majlis, keduanya mesti ada di majlis, di satu forum. Nah, bagaimana kalau tidak dalam satu forum? Calon istri di Jakarta, calon suaminya di Amerika Serikat. Pernah kejadian dulu, itu baru-baru tamu udah diundang, akad nikah sudah diumumkan, penghulu sudah datang, tetapi pengantinnya nggak datang. Biasanya juga nggak datang. Dalam segala permohonan maaf, si keluarga laki-laki minta agar tetap dilangsungkan pernikahan, dilakukan pernikahan dengan melalui telepon. Waktu itu belum ada video call, telepon, terus menggunakan televisi, jadi disiarkan di depan umum. Para ulama kemudian memberikan komentar, bagaimana kalau pernikahan model seperti itu? Kalau ikutin paham yang klasik, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah nikah dengan menggunakan telepon. Kenapa? Karena bisa saja suara telepon itu bukan aslinya, tapi orang lain. Katanya baik pengantin pria maupun pengantin wanita mesti ada dalam satu majelis, satu forum. Misalnya si pengantin perempuan ada di rumah itu meskipun di kamar, terus pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan, ada di arena itu meskipun tidak ketemu. Nah, setelah menikah kemudian dipertemukan, maka nikahnya sah. Nah, nikah dengan model telepon, ya waktu itu belum ada video call, itu menimbulkan masalah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ulama-ulama klasik seperti Imam Syafi'i tidak sah. Ulama modern selama memang diyakini ada saksinya yang ngomong itu benar-benar calon pengantin laki-laki, maka itu dibolehkan. Nah, tapi kalau ngikutin paham yang klasik tidak sah. Belakangan muncul ada telekonferensi. Ya, pengantinnya di sini, pengantin laki-laki di sana. Itu ada telekonferensi, ada di televisi kelihatan. Bagaimana tuh? Kalau melihat dari sudut keabsahannya, selama memang yang menikah itu adalah benar-benar calon suami dan calon istrinya dan bisa disaksikan dengan saksi jelas lebih dari 2 orang, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Sudah tahu? Yang ketiga, mesti ada wali. Wali harus hadir. Kata Nabi, la nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah tanpa izin wali. Siapa wali? Wali adalah orang tua kandung dari pengantin perempuan. Jadi wali adalah orang tua kandung bapaknya dari pengantin perempuan. Kalau nggak ada, gimana? Kakeknya. Kalau kakeknya belum meninggal dari ayah, dari ayahnya, boleh pamannya. Kalau pamannya nggak ada semua, boleh kakaknya atau adik laki-laki dari pengantin perempuan. Kalau nggak ada semua, baru masalah sini, baru masuk sini. Sudah tahu nggak? Faidah adimatil asobat, maka jika tidak ada asobah itu, orang tua kandung laki-laki, kakeknya nggak ada, pamannya nggak ada, kakaknya nggak ada, adiknya laki-laki juga nggak ada, saudara sepupu
sepupu yang dari ayahnya juga tidak ada semua. Terus gimana dong? Fal maula, maka majikan al-muqtiq yang memerdekakannya boleh. Jadi meskipun dia bukan ayahnya, bukan kerabatnya, bukan asobahnya, tapi dia punya peran yang sangat besar dalam memerdekakan si wanita itu, maka dia sebagai majikan boleh. Benar? Majikan boleh. Jadi wali. Summa asobatuhu, kemudian asobah muqti itu, misalnya majikannya udah meninggal, yang pernah memerdekakan dia, yang pernah nebus dia, dimerdekakan, tapi masih ada anaknya, anak dari majikannya boleh, anak majikan yang laki-laki, jelas? Anak majikan laki-laki nggak ada sepupunya, gitu. Boleh, gitu kan? Kalau nggak ada sepupu gimana? Nah, baru summal hakim, kemudian wali hakim. Nah, pertanyaan, siapa wali hakim? Wali hakim adalah wali yang mewakili negara dalam mensahkan pernikahan. Betul tak? Wali yang mewakili negara, ya, pemerintah yang mengesahkan pernikahan. Misalnya KUA, pejabat KUA itu, pejabat KUA itu petugas yang ditugaskan negara melalui pemerintah untuk mengesahkan pernikahan itu mewakili negara. Dia meskipun dia termasuk tingkat yang rendah di kecamatan, di pejabat negara yang mengesahkan ketika akte nikah itu ditandatangani oleh pengantin pria, pengantin wanita, dan ditekan oleh si penghulu, sah. Jelas? Sah secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif hukum negara. Kalau sah itu punya implikasi hukum. Apa implikasi hukumnya? Kalau terjadi masalah dalam pernikahan itu, maka boleh digugat di pengadilan. Itu teman. Misalnya nih, apabila terjadi kasus misalnya suami melakukan KDRT, mungkin kan? Melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka si istri berhak mengajukan ke pengadilan permohonan agar pernikahannya diputuskan, diceraikan dengan sejumlah bukti. Kalau hakim mengatakan bahwa orang ini memang memenuhi syarat, permohonannya dikabulkan, cerai. Tapi kalau pernikahan itu pernikahan sirri, gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tercatat. Karena si Mamat sama si Mumun nikahnya nikah sirri, gitu. Tidak di depan penghulu, katanya dia nggak punya surat nikah, nggak punya akte perkawinan. Akibatnya kalau terjadi konflik di keluarga itu, para pihak baik suami maupun istri tidak bisa saling menggugat, baik secara hukum Islam apalagi secara hukum positif. Kenapa? Karena pernikahannya tidak diakui. Jelas? Sah secara hukum Islam tapi tidak diakui secara kenegaraan. Jadi kalau begitu gimana? Kalau masih bisa nikah yang resmi aja. Kedengaran ya? Nikah resmi ya melalui KUA. Karena kalau nikah yang tidak resmi dibuat tangan namanya nikah sirri. Namanya sirri itu nikah yang tidak formal, nikah di bawah tangan. Dia punya implikasi apa? Tidak diterima kalau terjadi masalah, terjadi persoalan gugat menggugat, cerai, tentang warisan dan lain-lain. Kecuali kalau pernikahan sirri
minta dilegalisasi. Bisa tangkap? Nikah secara siri karena beberapa pertimbangan teknis atau waktu yang begitu kepepet, si suami ini punya tugas ke luar negeri atau kemana aja, dia tidak cukup untuk melaporkan ke pengadilan atau LKUA, maka bolehnya dikasih di tapi segera kita delegalisasi ke KUA dengan sejumlah saksi, ada berita acara pernikahan. Nanti oleh kawan dipertimbangkan dan jika memang layak secara hukum dikeluarkan akte pernikahan. Bisa benar? Baik. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayusarriha, menjelaskan bihitbatin mu'taddatin, seseorang untuk melamar perempuan yang sedang beriddah, nggak boleh. Mamat sama Mumun nikah, bercerai, mungkin nggak? Cerai nih, kata si Mamat, Mun, bercerai dulu, jatuh talak. Cerai ada 3 macam. Ada cerai talak 1, disebut talak raj'i. Ada talak atau cerai talak 2 atau talak bain sughra. Ada talak 3, cerai talak 3, talak bain kubra. Apa itu katanya? Dibuat meskipun dipelajari bukan buat dipraktekin. Tapi ini gue cerai dulu. Paham ya? Jadi buat tahu ini ada aturannya. Kalau talak 1, maka si Mamat yang menikah dengan si Mumun dan menceraikan si Mumun, maka talak 1 itu jatuh disebut talak raj'i. Talak raj'i, talak yang bisa rujuk kembali. Syaratnya apa? Selama 3 kali suci belum dilewati, boleh. Misalnya 3 kali haid, si Mumun sudah diceraiin oleh si Mamat, kemudian dia nunggu. Kalau 1 bulan pertama nggak ada tanda-tanda, bulan kedua nggak ada tanda, pas 2 bulan setengah si Mamat ngomong semua, bagaimana Mun? Ini tiap hari hujan terus nih Mun, gua repot juga nih Mun. Biasanya kalau pagi ada yang nyediain makanan, bikin kopi sama buah, bikin nasi goreng. Sekarang nggak ada lagi. Gimana Mun kalau kita baik lagi, kata si Mamat. Kata si Mun, kalau abang balik lagi, saya setuju aja. Nah, berarti si Mamat bermaksud merujuk kepada si Mumun. Maka si Mumun tidak keberatan, boleh langsung merujuk. Syaratnya gimana? Itu, beneran? Syaratnya gimana? Dari pihak si Mamat mesti ada wali, ada wakilnya, ada saksinya. Dari pihak si Mumun mesti ada saksinya, ada perwakilannya. Kemudian ada hakamnya yang merujukinya. Dulu sama-sama, Mamat ada, Mumun ada, saksinya dari pihak Mamat, saksi juga, kemudian hakam ini. Nah, dia diajar itu si Mamat. Raja'tu ila Maimunah binti Abdul Hamid masyru'an lillahi ta'ala. Dengan ini saya menyatakan rujuk kembali kepada Maimunah binti Abdul Hamid sesuai dengan syariat kata Allah Ta'ala. Begitu sudah diikrarkan, diikuti oleh si Mamat dan si Mumun sudah menerima, maka
Biasanya sih kalau ada rujuk kayak begitu nggak kosong, ada nasi kuning, paling nggak nasi uduk, ada buktinya, ada makanan. Kenapa? Ngundang tetangga, ngundang saudara-saudara. Nanti dia udah balik lagi nih. Asal 3 kali suci belum dilewati. Tapi kalau udah lewat 3 kali suci, udah 5 bulan, nggak bisa rujuk. Dia mesti nikah menjadi nikah baru. Jelas? Kenapa mesti ada masa indah? Di sini disebut wanita yang sedang menjalani masa indah. Adalah satu tujuan indah itu untuk menguji apakah di dalam rahimnya si mumun ada benihnya. Kalau ada benih, biasanya pada bulan antara bulan pertama kedua ketiga itu muncul tanda-tanda. Bu, biasanya kan kalau 3 bulan pertama dari pembuahan itu biasanya suka ada tanda-tanda ngidam apa menyidam namanya, mabuk-mabuk, pengen makan kedong-dong, makan asinan. Nah ini kalau tanda-tanda begitu berarti ngidam nih. Kalau ada ngidam itu periksa ke dokter kebidanan, begitu diperiksa positif, udah. Kalau positif, maka kalau ada orang lain selain si Mamat yang bermaksud meminang si Mumun, nggak boleh. Tunggu dulu sampai lahir dulu si Udin. Ntar kalau si Udin udah lahir baru ya. Beneran? Paham nggak? Atau belum sampai 3 bulan si Mamat kepengen balik rujuk, boleh. Paham kan ya? Iya. Talak 1 namanya. Baik, udah pada 5 minum belum? Kita minum dulu deh. Supaya hajinya rada hangat dikit perutnya. Baik. Sekarang ceritanya dia Muhammad sampai seumur udah rujuk nih, belum sampai 3 bulan udah balik lagi, nggak apa-apa, rujuk aja, itu bilang. Apalagi udah punya anak, rujuk aja. Udah rujuk nih, udah akur lagi. Ya. Tetangga saudara baru tahu pada rujuk, berantem lagi. Emang Muhammad beralasan. Bukan harus rumah. Berantem lagi si Mama, dicerain lagi si Mumun. Nah sekarang yang kedua disebut talak bain suhro. Itu kan talak bain suhro. Apa artinya? Si Mama dengan si Mumun masih diberi kesempatan oleh syariat untuk rujuk. Masih boleh. Kalau talak 2 masih boleh rujuk. Ceritanya dengan segala macam cara si Mamat minta kembali lagi kepada si Mumun. Balik lagi silakan, rujuk lagi sebelum 3 kali suci, 3 bulan. Udah balik lagi, udah rujuk, kemudian campur lagi sama keluarga nih biasa. Berantem lah. Si Mamat berangkat. Gue cekek lu. Gua belum takut sih lu. Kata si Mun, kalau gue udah cekek dia merem, gue minta pulang aja lah. Karena repot nih, bahaya begini lagi begini nih. Nah, udah talak 3, si Mamat dan si Mun nggak bisa rujuk. Nggak bisa rujuk. Nah, kalau mau rujuk bisa, tapi kawin baru, nikah baru. Caranya gimana? Si Mumun mesti nikah dulu sama si Usman. Kedengeran nggak? Nikah dulu sama si Usman. Begitu nikah sama si Usman, dicampuri sama si Usman,
lu dicerai baru boleh. Saatnya dicampurin dulu sama si Usman, boleh dicampurin terus dicerai sama si Usman, baru Mamat masuk situ. Kalau mau nih masih mumun. Kalau kagak udah. Emang makanya diatur begitu supaya jangan sembarangan. Ya nggak boleh menceraikan istri sembarangan. Kedengaran? Jadi dan tidak boleh direkayasa. Misalnya si Mamat bilang sama si Usman, lu kan gua tahu lu dulu waktu bujangan lu demen sama bini gua. Kata si Mamat, sekarang bini gua udah cerai lu, cerai talak 3, lu gua kasih duit. Kata si Mamat, kasih duit nih, lu nikahin bini gue. Kata si Mamat, cuman jangan dikomen-komen. Paham kan? Jangan dicolek-colek, lu diemin aja, biar aja. Ini cuma formalitas doang. Ntar pada 2-3 minggu lu cerain dia, ntar lu buat ke dia, nggak boleh. Nggak boleh TKS, haram. Terus gimana dong? Nikah aja sama si Usman. Nah udah nikah sama si Usman, dicampurin sama si Usman, nah, supaya si Mumun merasakan nuansa baru. Paham gak? Kalau asam terus dulu rode, begitu makan rode enak ternyata. Kata si Mumun, gue tetap makan rode aja dah. Akhirnya si Mamat minjem. Itu artinya pelajaran, jangan suka gampang-gampang menceraikan istri. Paham gak? Itu sebabnya suami ditugaskan oleh syariat menjaga keharmonisan rumah tangga. Contohnya apa? Nabi besar Muhammad SAW. Kedengaran aku, Nabi Muhammad itu masyhur, istrinya luar biasa. Asal Nabi pulang dari masjid, Siti Aisyah sudah dandan. Pulang dari masjid Isya sudah dandan. Siapa nggak pengen, nggak demen, bercanda. Nabi suka bercanda sama istrinya. Ya, gitu. Bahkan ada hadis kumpulan Nabi suka mandi bareng sama bini. Baru dengar kalian. Apa yang istri sendiri kan? Beneran? Namanya suami istri sah aja. Nah, di agama tidak dilarang. Kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an-nasyid. Istrimu adalah ladangmu. Oleh karena itu, datangilah ladangmu kapan saja kamu mau. Boleh dong. Bapak punya kebun, boleh nggak macul pagi? Boleh. Macul siang? Boleh. Sore? Boleh. Tengah malam juga boleh. Asal kebun sendiri. Yang dilarang kebun tetangga. Dan macul aja. Lanjut. Baik. Jadi kalau seorang istri namanya mu'taddah dalam kondisi sedang beriddah, tak boleh dilamar. Tak boleh. Mamat cuma semumun bercerai, nah, belum sampai 3 bulan selesai, masih dalam keadaan mu'taddah si mumun itu dalam keadaan beriddah, maka tidak boleh si Usman itu si Ali datang telepon melamar. Benar? Cuman meskipun nggak boleh melamar, wayajuzu aridolah, boleh menyindirnya kepada si mu'tadah itu. Nyindir gini. Dia nulis di WA atau di telepon si mumunnya, Mun, lu serangannya makin bisa marah itu makin menor, makin moles lu. Itu nyindir itu. Lu cakep banget lu, gitu. Udah. Yang begitu boleh.
sekedar itu boleh. Kirimin kue boleh. Kedengeran nggak? Kan ada maunya tuh. Kirimin kembang, kirimin ucapan ini boleh apa-apa. Ya nggak boleh. Saya bermaksud melamar kamu. Kalau kamu udah selesai indahnya, itu nggak boleh. Jelas? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih haknya si mama. Kalau masa idahnya belum selesai, si mama paling berhak untuk kembali kepada si mama. Tapi kalau sudah lewat masa idahnya, sudah bebas, tidak terikat lagi kepada si mama, maka boleh si Usman, si Ali kirim ya putusan mau melamar. Paham ya? Wa'intiha, lalu yang menikahinya ba'din idhah iddah dia sesudah habis masa iddahnya mu'tadah itu. Kita wadin nisa'i dan perempuan-perempuan ala dorbain terbagi atas dua macam. Thayyibatun, perempuan-perempuan janda, artinya perempuan yang sudah pernah menikah. Janda itu ada dua macam. Ada janda karena cerai hidup, ada janda karena cerai mati. Dia janda karena suaminya meninggal, janda juga namanya. Kalau cerai mati, masa iddahnya bukan 3 bulan. Menurut Arba'atu Asyhur 4 bulan 10 hari. Betul? Jadi kalau si Mumun bercerai sama si Mamat karena Mamat meninggal, nah maka si Mumun mesti nunggu selama 4 bulan 10 hari sejak masa cerai sama meninggal suami. Selama 4 bulan 10 hari si Mumun dalam status sedang beriddah. Karena sedang iddah maka nggak boleh dilamar, nggak boleh didatengin untuk diminta jadi istrinya. Tapi kalau menyindir boleh. Jelas? Jadi ada wanita janda. Terus wakar dan perempuan yang perawan. Jadi ada wanita janda, ada wanita perawan. Fal bikru, maka anak perawan yajuzu lil abdi, boleh bagi bapaknya, wal jaddi atau kakeknya, ijbaluha, memaksa perawan itu. Benar kan? Ya. Si Mumun perawan baru 18 tahun, mengtol-mengtolnya. Wah, boleh bapaknya telepon, bapak udah tua, bapak kepengen kayak orang-orang pengen punya cucu. Lu gimana Mun kalau gue nikah sama anaknya Cang Haji no? Cang Haji. Orang dulu manggil Cang Haji aja, pada orang lain Bapak Haji Sono. Boleh kan? Boleh. Kalau si Mumun setuju atas pilihan bapaknya, boleh dilangsungkan khitbah, boleh dilangsungkan rencana pernikahan. Tapi kalau si Mumun nggak setuju, nggak boleh dipaksa. Nah, si bapak atau si kakek berhak mencarikan jodoh. Siapa nih kira-kira nih yang pantas buat si Mumun gitu? Paham tuh? Yang dimaksud ijbar, memaksa itu. Ijbar nikah, memaksa untuk menikahkan anak perawan. Itu si kakek dan si ayah berhak. Dari garis ayahnya, bisa tahu si kakek dan si bapak itu berhak. Tapi kalau kakek dari garis ibu nggak boleh. Beneran? Jadi gadis itu boleh dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya, termasuk kakeknya. Wasaibu, dan perempuan janda, udah pernah nikah, janda cerai hidup atau janda cerai mati. Kalau cerai hidup tadi sudah lewat 3 bulan, mantan suaminya tidak punya keinginan untuk rujuk,
la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa intiha. Kalau perempuan itu janda tidak boleh dikawinkannya kecuali sesudah balighnya atau mengizinkan perempuan janda. Jadi kalau perempuan janda dia mau nikah boleh, silakan aja lapor ke penghulu bahwa kami akan bermaksud melakukan pernikahan dengan si calon suami saya, boleh. Benar? Meskipun tidak ada walinya wali hakim. Paham seperti itu? Diam aja. Gampang kan? Jadi ada wanita janda, ada wanita perawan. Kalau wanita perawan, orang tuanya dan kakeknya berhak memaksanya untuk menikah. Memaksa dalam penting, bukan memaksa mesti nikah, boleh. Memboleh mencarikan jodohnya. Paham ya? Nah, kita tulis aja biar ada oleh-olehnya. Pernikahan ada semua macam. Pernikahan yang sah secara hukum. Sah secara hukum Islam. Biasa disebut nikah sirri. Nikah sirri. Ada nikah secara hukum positif. Hukum positif itu hukum negara. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Bisa tahu kan? Jadi nikah yang sah secara hukum Islam nikah siri namanya. Risiko dari nikah siri ini tidak diakui secara kenegaraan. Kenapa tidak diakui secara kenegaraan? Karena tidak tercatat. Tidak tercatat di lembaran negara. Lembaran negara mana? Itu tadi akte nikah itu. Jadi ngaji-ngaji gini mana-mana kata teman. Lu ngapain ngaji-ngaji begini? Gue ngobrol aja dah. Terus nanti ya mau nikah masih jauh. Ngomong bercanda aja sambil nungguin kamar datang. Saya mau tunjukkan nih ya, ada anak-anak nih ngaji-ngaji gini waktu lulus jadi dia tahu. Jangan diomelin, tahu kan? Jangan diubah, jangan diusir ya. Biarkan dia. Kalau dia ngobrol kasih kue. Baik. Jadi di sini nih risikonya di sini tidak bisa gugat cerai atau gugat warisan. Karena apa? Tidak tercatat di lembaga negara, tidak punya akte nikah. Akte nikah. Nah, kalau sesuai dengan hukum positif, ini secara sah menurut hukum Islam dan hukum negara. Kalau ini bisa
melakukan, kalau terjadi konflik, bisa melakukan hukum acara di pengadilan agama. Hukum acara itu kalau gugat cerai bisa ke sini, bisa tahu ya? Kalau gugat warisan bisa kemari. Dan karena ada suratnya, di suami istri ini tercatat di lembaga negara, sebagai pasangan suami istri. Kalau terjadi gugat-gugat, pengadilan bisa menjalankan. Nah, ini disebut nikah resmi. Ini disebut nikah di bawah tangan. Di bawah tangan. Nah, meskipun di bawah tangan, dia bisa berubah ke sini. Kalau setelah nikah siri, kemudian minta legalisasi kepada pengadilan agama atau kepada KUA dengan mengajukan sejumlah saksi, maka boleh menjadi nikah resmi. Bisa tangkap? Ya. Nah, kalau sampai di sini aja tanpa ke sini, ini merugikan perempuan. Benar nggak? Kan kalau lakinya nggak benar, gue cerai pulang lo, minggat lo, ya kesian amat perempuan itu, beneran nggak? Udah cerai terus suruh pergi, nggak dapat warisan, nggak dapat apa-apa, kan kesian di kelemahan nikah siri ini. Secara hukum sah, tapi secara hukum negara tidak sah. Paham ya? Nah sekarang rukun nikah. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada pengantin pria, ada pengantin wanita, ada wali, ada saksi yang adil 2 orang, dan ada ijab kabul. Yang ini sudah kita bahas. Nah, ini juga sudah kita bahas. Nah, saksi adil ini minimal 2 orang, 1 dari pihak laki-laki, 1 dari pihak perempuan, minimal yang tercatat di akte pernikahan. Nih, saksi 2 orang. Adil harus jelas adilnya. Adil itu apa? Seperti apa sih? Saksi yang jelas dalam masyarakat, tidak pernah berbuat maksiat, nggak pernah judi, nggak pernah mabuk, nggak pernah zina, dan tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi mesti lebih selektif, hati-hati nih bapak kalau ibu mau nikahkan anak, jangan sembarangan ambil saksi kalau tidak jelas keadilannya. Bisa terlalu jangan kalau dia nih lebih sohor nih, kalau menikah walinya dia, saksinya dia, jangan. Tunggu dulu sholatnya dia, ibadahnya dia. Suka mabuk nggak, suka zina nggak, suka berbuat jahat, seleksi ini. Hati-hati. Nah, sekarang ijab kabul. Ijab itu ucapan penyerahan, kabul ucapan penerimaan. Kalau ijab itu yang mengucapkan pihak wali, kalau kabul yang mengucapkan si pria. Kalau ijab ini yang menyampaikan wali, kalau ini pengantin pria. Paham ya? Kata si wali, zawwajtuka wa nakahtuka ala, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan putri saya, ada binti Maimunah binti Ahmad bimahdin kata wa kata wa kata. Dengan ini saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan putri saya Maimunah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Beneran? Dijawab sama dia, kabulnya nih
qabil tu nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah begitu dijawab dengan satu kalimat tanpa putus itu tidak berhenti, ya satu nafas, syukur ya, maka nikah ini sah. Nikah yang sebetulnya sah, masuk ke sini nih, ke sini nih sah secara hukum. Bisa betul? Ya. Nah, terus kabul ini mesti afdolnya diucapkan dalam bahasa yang sholih. Sholih itu jelas. Saya terima nikahnya dan kawinnya Maimunah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gak boleh berhenti-henti, gak boleh mandek-mandek. Kalau berhenti-henti, diam dulu, ulang. Nah, saksi ini berhak nih. Kalau jawaban si pengantin laki-laki ini tidak meyakinkan, dia bilang pulang. Maka tadi kalau udah diucapkan kabulnya oleh si pengantin laki-laki, si hakim, si penggulunya gimana kan gitu. Kalau sah atau barakallah udah sah. Kalau si saksi bilang tunggu dulu, ulang lagi. Ulang, benar? Misalnya baca syahadatnya tidak sempurna, ulang lagi. Jelas? Iya, nikah kayak gitu. Nah, ijab kabul bisa dalam bahasa Arab bagus, ya, bisa juga dalam bahasa lokal. Itu apa ya? Nah, ini. Terus ada mahar. Mahar ini bukan rukun nikah. Ada mahar al-mahru. Mahar ini kata Nabi, kata Rasulullah SAW, ya halalkan calon istrimu itu walau biqatin min hadid. Sentuhlah istrimu, irtamis, sentuhlah istrimu katanya, walaupun hanya dengan cincin terbuat dari besi. Beneran nggak? Irtamis, ya sentuhlah, bahasanya halus ini. Sentuhlah calon istrimu itu meskipun hanya dengan cincin terbuat dari besi. Saking nggak punya pakai dari besi. Maksudnya apa tuh? Mahar itu mesti sesuatu yang bernilai, yang berharga. Yang kedua, punya jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang panjang. Gak boleh mahar kue bolu. Paham gak tuh? Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat ini. Dia harus yang punya harga, ada harganya. Yang berharga, yang bermanfaat buat si calon istri. Kedengaran? Ya. Gitu. Maka Nabi Muhammad waktu menikahi Siti Khadijah itu juga tidak seperti biasanya. Ya. Yang biasanya kan laki-laki melamar perempuan. Tidak, Siti Khadijah karena tahu ini Rasulullah Muhammad ini jujur, lurus, benar, gitu. Akhlaknya bagus, orangnya juga setia, ya, udah teruji gitu. Setiap kali dititipin dagangan oleh para saudagar buka, selalu jujur. Gitu. Dikirim utusan, kamu datang ke rumah Muhammad, bilang mau nggak dia bersedia nggak jadi suami Siti Khadijah. Nabi dilamar begitu nggak langsung bilang yes. Nah, tapi tanya dulu pamannya, paman bagaimana nih Siti Khadijah ngirim putusan, saya diminta untuk menikahinya, terima? Tanya Abu Talib, Abu Talib terima. Tanya Abu Lahab, terima. Abu Lahab itu pamannya Nabi, terima. Ya sudah mau semua terima, Nabi kemudian dengan senang hati menerima
meskipun menerima lamaran Siti Khadijah, tapi Nabi nggak menganggap sepele Siti Khadijah. Maharnya 20 ekor lembu. Beneran nggak? Iya. Satu lembu berapa juta? 30 juta. Katakan 30 juta. Jadi Nabi Muhammad umur 25 tahun bisa memberi mahar kepada Siti Khadijah itu 600 juta. Kalau sekarang lumayan dong, benar nggak? Berapa mahalnya? 600 juta, lumayan. Biasanya kan seperangkat alat sholat. Apa mahalnya seperangkat alat sholat? Mukena sama sejadah, Al-Quran satu, ya Allah. Orang kurang paham. Yang namanya mahar itu adalah sesuatu yang berharga, yang punya jangka waktu lama, yang apabila pernikahan tidak berlangsung abadi, maksudnya dengan jalan bubar, itu mahar bisa dipakai oleh istrinya untuk modal usaha ke depan. Itu maksudnya. Kalau mau kena sama sejadah, baru 3 bulan dipakai udah boleh, mau beli. Paham gak? Kalau nomor juta lumayan dong. Kenapa Nabi bisa ngasih 600 juta kepada Siti Khadijah? Karena jujurnya. Setiap kali dagang itu pulang dapat persen, dikasih uang, dikasih unta, jadi banyak uang yang Nabi katanya. Paham ya? Ada juga model mahalnya, apa itu mahalnya? 2.222.222.222.22 rupiah 22 sen. Kenapa? Kok? Oh nikah tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Ini nggak ada urusan sama nikah. Paham nggak tuh? Jangan dibiasain tuh gitu. Paham nggak tuh? Nikah itu kalau maharnya yang kalau dimanfaatkan istrinya maka menjadi milik istri berguna dan nggak boleh diambil oleh suaminya. Benar nggak? Nggak boleh, nggak boleh diambil. Kalau mau diminta dipinjem boleh atas izin istrinya. Benar nggak? Ya namanya ilmu setahu dong. Betul nggak? Meskipun berapa kan kayaknya ada potongan di kalang ini. Nampak. Bapak mesti tahu. Jadi kalau mahar itu sudah diserahkan kepada si istri, maka menjadi milik istrinya. Apabila syarat dipenuhi, diserahkan kepada istri dan sudah dicampuri oleh si mama. Begitu si mama campur sama si Mumun, maka mahar yang diserahkan si mama milik mutlak si Mumun. Benar nggak? Bagaimana nih? Ini masih ngedengerin nanti? Jangan sampai saya ngomong sendirian nih. Saya mau agak tergesa-gesa tadi. Kacamata lupa. Memang sih kalau bahasa kamu lihat liur. Baru pulang setengah 11. Dari Malaysia sampai Singapura. Kita lanjut lagi. Kalau sudah dicampur oleh si mama, maka mahar itu milik si Mumun mutlak. Dalam perjalanannya boleh aja si mama karena butuh uang bisa minjem. Mun, gimana Mun? Kita perlu uang Mun. Gitu. Gak ada pilihan lain kecuali